Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin Ernawati, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melakukan testing kepada kelompok 5, yaitu mengenai proyek pengembangan game Halloween Run. Untuk itu, saya akan menjelaskan mengenai game tersebut. Jadi, untuk game Halloween Run ini, eh, idenya itu mendekati event Halloween yang bertepatan pada tanggal 31 Oktober 2021. Kita akhirnya mendapatkan ide untuk membuat sebuah game sederhana yang dapat digunakan untuk mengisi waktu luang, di mana pemain akan menjadi manusia di dalam game yang harus bertahan menghindari tangkapan oleh monster yang akan terus datang dan pergi, yaitu monster-monster layaknya di film-film Halloween. Kemudian untuk monster yang berdatangan ini akan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Player bisa berlari ke kanan ataupun ke kiri dan melompat, namun jika player tertangkap maka game ini akan selesai. Kemudian untuk fitur dari gamenya sendiri, yaitu ada solo player yang dapat digerakkan dengan menggunakan keyboard. Kemudian setiap pemain ada input gerakan, walk ataupun jump, kemudian select karakter, kemudian spawner berjalan random secara nonstop, kemudian restart game ketika button klik-klik, kemudian timer berhenti dan game selesai jika player menabrak enemy. Kemudian user dapat mengulang game dengan menekan tombol home atau restart. Kemudian terakhir yaitu SFX, suasana malam pada game. Untuk itu di sini saya akan menampilkan testing dari game tersebut. Untuk navigation-nya sendiri, yang pertama yaitu ada test case description yaitu main menu, dengan test skenario main menu, dengan total keberhasilan pass-nya 1, dengan step 1. Kemudian untuk timernya sendiri, di sini timer, tes skenario-nya itu timer sendiri, kemudian memiliki 2 step, dan keduanya itu berhasil. Kemudian ada enemy spawner, di sini juga tes skenario-nya enemy spawner, dengan satu step, dengan keberhasilan juga 1. Kemudian player, dengan tes skenario player, memiliki 4 step dan semuanya berhasil. Kemudian untuk kamera sendiri, yaitu ada 2 step yang berhasil dua-duanya juga. Untuk HUD button, dengan tes skenario dengan yang sama, memiliki 2 step, yang keduanya berhasil. Kemudian yang terakhir ada game audio yang memiliki 1 step dan keberhasilan semuanya. Jadi untuk gambaran umumnya di sini bisa kita lihat bahwa step totalnya itu ada 13 dan keberhasilannya ada 13, jadi tidak ada fail dan bug di sini. Jadi untuk penilaiannya sendiri sudah 100%. Mungkin saya akan menampilkan beberapa screenshot dari game tersebut, yaitu untuk Halloween Run sendiri seperti ini, untuk memilih kakak karakter, kemudian di sini ketika kita sedang bermain. Mungkin kita bisa langsung saja ke test case per case-nya, yaitu pertama, yaitu ada memilih player. Player muncul sesuai yang dipilih. Oke, pas. Kemudian kedua yaitu pembuatan test case untuk timer sendiri, yaitu yang pertama memulai game, expected results-nya timer akan berjalan, actual results-nya oke dan pas. Kemudian untuk step detail selanjutnya ada menabrakkan player dengan enemy, dengan expected results-nya timer berhenti, oke, pas. Kemudian yang ketiga yaitu enemy spawner. Untuk enemy spawner sendiri di sini step pertama yaitu memulai game, kemudian spawner akan memproduksi enemy terus-menerus. Oke, pas. Kemudian ada player, untuk player sendiri ada 4 steps. Yang pertama yaitu tekan arrow right, dengan expected results-nya berjalan ke kanan. Oke, pas. Tekan arrow left, dengan expected results-nya berjalan ke kiri. Oke, pas. Kemudian untuk tekan spasi, expected results player melompat, oke, pas. Kemudian tabrakan ke enemy, expected results player menghilang, oke, pas.
Kemudian selanjutnya, ada untuk kamera dan memiliki 2 steps, yaitu yang pertama menggerakkan player, dengan expected results, kamera mengikuti pergerakan player, oke pas. Kemudian menggerakkan player ke ujung kanan atau kiri, expected results, kamera berhenti mengikuti pada titik tertentu, oke pas. Kemudian untuk HUD button, dengan 2 steps, yang pertama tekan tombol home, expected results kembali ke main menu, oke, pas. Kemudian step selanjutnya yaitu tekan tombol restart, expected results, yaitu mengulang kembali game, oke, pas. Kemudian untuk step terakhir yaitu game audio, yaitu hanya satu step yaitu memulai game dengan expected results SFX suasana malam akan memulai otomatis. Oke, pas. Ya, mungkin sekian dari tampilan QA-nya. Kemudian di sini saya akan menampilkan game yang ditujukan untuk permainan sendiri. Kita bisa memilih, kemudian kita dapat melakukan permainannya untuk bergerak, melompat. Kemudian di sini ada batas tertentu untuk kamera sendiri. Di sini sudah terlihat bahwa kita menemukan berbagai monster, aman semua, dan ketika kita kalah maka akan muncul game over. Seperti itu mungkin. Kemudian ini adalah ketik yang kita mainkan. Kemudian untuk tombol home sendiri bisa kita pencet. Kemudian untuk restart pun kita bisa dapat menggunakannya. Jadi untuk keseluruhan dari game ini sudah baik, namun beberapa kekurangan dari saya merasa bahwa game ini enemy spawner tidak langsung muncul, namun harus ditunggu dulu atau kita bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Jadi jika posisi kita hanya diam saja di sini, kita menunggu, maka enemy spawner tidak akan muncul. Jadi mungkin itu kekurangan dari game ini, namun secara keseluruhan sudah aman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.